Namo Buddhaya. Selamat pagi pemirsa Sedama dimanapun Anda berada. Senang sekali bersama dengan saya Maris dalam program Bimbingan Rohani Ajaran Agama Buddha Jalan Tengah. Saat ini saya sedang berada di Wisma Retret Meditasi Kaya Gata Sati Cibodas akan membahas tema mengenai apa tujuan kita menjalankan ajaran agama Buddha ini. Sebentar lagi saya akan menemui Bante Nanukamsa untuk membahas hal ini lebih dalam lagi. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Apa kabar, Bante? Baik. Mari kita berdiskusi, Bante, mengenai apa tujuan kita menjalankan ajaran agama Buddha ini, Bante. Oh iya, kebetulan hari ini kita akan membahas hal yang sama. Umat sudah menunggu di dalam. Mari kita ke dalam. Oke, Bante. Namo Buddhaya, Bante. Namo Buddhaya. Bante, kami dan pemirsa di rumah ingin mengetahui seperti apa sih ajaran agama Buddha itu dan sebenarnya apa inti pokok-pokok dari ajaran Buddha itu sendiri? Kalau kita ingin mengetahui pokok-pokok ajaran Sang Buddha, maka kita harus melihat khotbah-khotbah ajaran Sang Buddha di dalam Tipitaka. Di dalam Tipitaka, khususnya di khotbah yang bernama Mahasaropama Sutta. Di sana, Sang Buddha menjelaskan esensi dari ajaran Sang Buddha. Di akhir khotbah tersebut, Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan spiritual ini bukan untuk mencapai perolehan, juga bukan untuk mencapai penghormatan, juga bukan untuk mencapai nama baik. Sang Buddha melanjutkan ajaran kehidupan spiritual ini bukan untuk mencapai kesempurnaan moralitas, bukan untuk mencapai konsentrasi, bukan untuk mencapai kesaktian-kesaktian tertentu. Tapi Sang Buddha menjelaskan bahwa kehidupan spiritual ini memiliki pembebasan batin dari segenap kekotoran batin. Itu adalah akhir dari kehidupan spiritual ini, dan ini adalah esensinya. Jadi awalnya, pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kekotoran batin dan mengapa kita harus melenyapkan kekotoran batin. Jadi kekotoran batin itu muncul dari pikiran kita. Semua ucapan dan perbuatan kita, jika diawali dengan kekotoran batin, maka ucapan kita menjadi kotor. Perbuatan kita menjadi kotor. Kalau pikiran kita diawali dengan kebajikan, maka dari ucapan dan perbuatan kita semuanya adalah hal yang baik. Lalu jenis-jenis kekotoran batin yang muncul di dalam batin kita, misalnya adalah keserakahan, kebencian, iri hati, kesombongan, kemalasan, dan juga pandangan-pandangan salah yang akhirnya membuat kita memiliki persepsi-persepsi yang salah akan dunia, akan orang-orang di sekitar kita, akan komunitas kita. Dan ini yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sosial dan budaya kita. Jadi kenapa kita berperang satu sama lain? Kenapa kita saling merusak? Kenapa kita saling menghancurkan? Itu semua karena gerakan-gerakan dari kekotoran batin. Kita tidak punya pengendalian diri akan ucapan, perbuatan, dan pikiran kita. Jika kita mendapat dorongan dari luar, impuls dari luar, tanpa mempertimbangkan, tanpa merenungkan manfaat dan kondisi yang tepat, kita lalu mengusahakannya. Kita hanya mendengar dari satu sisi, tetapi kita tidak menyaring dengan kebijaksanaan kita, tidak dengan pemahaman kita. Oleh sebab itu, menghancurkan kekotoran batin menjadi esensial. Karena pada dasarnya, kenapa kita sebagai manusia, kita lahir di dunia, semuanya kita menginginkan kebahagiaan.
Untuk mencapai kebahagiaan, tentu kita tidak dengan menyakiti makhluk lain. Kebahagiaan yang dihasilkan dari menyakiti makhluk lain adalah semu dan juga tidak bermanfaat bagi siapapun juga. Tetapi kebahagiaan yang datang dari kedamaian, dari kejernihan, batin yang suci, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Oke. Lalu sebenarnya bagaimana pemahaman mengenai tolak ukur dari kehidupan spiritual itu sendiri? Bagaimana cara kita mempraktekkan apa yang telah kita ikuti selama ini? Jadi setelah kita mengetahui esensi dari kehidupan spiritual ini, maka ini bisa menjadi pedoman kita, menjadi tolak ukur kita dalam kehidupan spiritual kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam toleransi beragama. Jadi sekarang kita sudah paham bahwa tujuan kita mengikuti ajaran Sang Buddha adalah untuk melenyapkan semua kekotoran batin. Maka semua usaha yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, baik itu melakukan semua jenis kebajikan, dari persembahan atau berdana, dari menjalankan moralitas atau disiplin dalam masyarakat, atau setiap kali kita bermeditasi, itu adalah fungsinya untuk semua menghancurkan kekotoran batin, mengikis kekotoran batin. Jadi perlahan-lahan ini menjadi acuan pedoman dalam kehidupan kita. Dan juga ini menjadi pedoman kita setiap kali kita harus diarahkan pada satu pilihan. Kita tahu bahwa di masyarakat ini kita dibombardir dengan berbagai ajaran, berbagai metode meditasi. Ada yang meditasi untuk kesehatan, ada yang meditasi untuk kesaktian. Tetapi kalau kita sungguh ingin mencapai akhir dari kehidupan spiritual ini, maka kesaktian itu bukan tujuan akhir kita. Jadi kita menjadi punya pedoman akan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ikuti. Kita selalu ini menjadi cermin kita selalu bercermin bahwa apakah ini mengarah pada tujuan akhir kehidupan spiritual kita. Baik Bante, saatnya kita memberikan kesempatan kepada umat untuk bertanya. Untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bante. Bante, dapatkah Bante menjelaskan bagaimana latihan berdana itu, latihan moralitas itu, latihan samadhi itu, latihan kebijaksanaan itu dapat merontokkan kekotoran batin? Jadi, seperti yang kita tahu, setiap kali kita melakukan persembahan atau berdana, kita harus melawan keserakahan kita. Setelah kita memenangkan keserakahan kita, lalu kita memberi. Itu kita pelan-pelan melepas keserakahan kita. Jadi juga kita melepas kekikiran kita. Setiap kali kita berdana, tentu ada perlawanan di dalam diri. Mau berdana atau tidak. Kalau kita berhasil, maka kita memenangkan kekotoran batin kita, kekikiran. Kemudian latihan moralitas. Seperti yang kita ketahui sebagai umat Buddha, kita memiliki yang disebut dengan Pancasila. 5 moralitas yang seorang umat Buddha minimal harus bisa jalankan. Yang pertama adalah tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak melakukan hubungan badan yang tidak legal. Yang keempat adalah tidak berbohong. Yang kelima, tidak meminum minuman keras dan juga mengkonsumsi barang-barang yang bisa melemahkan kesadaran. Semuanya adalah pengendalian diri dari ucapan dan perbuatan. Nah, kemudian sebagai umat Buddha, sesekali kita menjalankan 8 moralitas. Di hari-hari bulan terang atau bulan mati, juga di pertengahan bulan.
Nah, kalau kita tinjau, apa itu 8 moralitas? Berarti ada 3 moralitas tambahan, disiplin tambahan. Yang keenam apa? Menghindari diri dari makan di waktu yang salah. Nah, kita lihat bahwa ini sudah bukan pengendalian soal ucapan dan perbuatan lagi. Ini sudah lebih halus, pengendalian diri akan kekotoran batin. Dan dengan mengurangi makan, tidak makan di waktu yang salah, maka kita mempunyai lebih banyak waktu. Jadi kita punya banyak waktu untuk melatih batin kita, untuk bermeditasi. Kemudian sila ketujuh, moralitas ketujuh. Menghindari penggunaan parfum, perhiasan, bunga-bunga, terus menghindari entertainment, menonton TV, tidak mendengarkan musik atau menonton tari-tarian. Nah, kalau orang berpikir, orang yang awam, ini melanggar hak asasi manusia. Ya, orang berpikir, kalau saya bernyanyi, lalu apa salahnya? Saya tidak merugikan orang lain. Bahkan saya menjadi senang, saya menjadi bahagia waktu saya nyanyi. Dan orang juga bisa jadi ikut berbahagia saat saya menyanyi. Nah, apa salahnya dari menyanyi? Tapi kalau kita analisa lebih lanjut, kita akan menyadari bahwa coba kalau kita terus menyanyi dan terus menyanyi, khususnya lagu-lagu favorit kita. Pada saat kita duduk bermeditasi, apa yang terjadi? Lagunya masih terus berlanjut, meskipun di sini sudah ditutup. Ya, jadi ini sebuah kemelekatan yang lebih halus. Kita melekat pada objek-objek ini. Dan ini akan berlangsung, dan ini akan menjadi halangan dalam latihan spiritual yang lebih dalam, yang lebih tinggi. Jadi ini juga merupakan pengendalian diri, juga mengikis kekotoran batin yang lebih halus daripada cuma sekadar membunuh. Nah, kemudian kita menghindari untuk penggunaan tempat tidur dan tempat duduk yang mewah. Sebetulnya untuk apa? Untuk melatih kesederhanaan, sedikit keinginan. Ini adalah semuanya kekotoran batin yang lebih halus. Nah, kemudian jika kita meninjau dari latihan konsentrasi, seperti yang kita ketahui pada saat kita bermeditasi, khususnya untuk mengembangkan konsentrasi, maka kita harus mengendalikan pikiran kita. Ingin lihat, tidak langsung lihat. Ingin dengar, tidak langsung dengar. Meskipun terasa rasa sakit, sejauh yang kita bisa kita abaikan rasa sakit. Bahkan jika ada fantasi, pikiran yang mengembara, kita tidak boleh mengikutinya. Nah, orang awam akan berpikir, ini melanggar hak asasi manusia. Masa berpikir saja saya tidak boleh? Ya. Tapi sesungguhnya kalau kita tinjau dari segi kekotoran batin, ini adalah pengendalian yang lebih sulit dan lebih dalam. Kita bisa secara jasmani lari dari masyarakat. Kita cari tempat yang sunyi, sepi untuk meditasi. Tetapi batin kita masih mengambil objek-objek di luar. Nah, ini adalah tanda bahwa kita sesungguhnya masih melekat dari objek itu. Meskipun sudah jauh, tetapi pikiran kita masih bisa jangkau. Nah, itu fungsinya meditasi konsentrasi. Nah, ini adalah fungsi kita melatih kebijaksanaan. Di dalam kitab suci agama Buddha ada satu khotbah menjelaskan bahwa satu umat awam bertanya kepada satu bante, satu biku, Bante Mahakacana namanya. Pedagang ini bertanya kepada Bante, Bante, kalau raja, pedagang, umat awam, mereka ribut, mereka berantem, itu mereka meributkan soal kesenangan indera. Mereka memperebutkan objek-objek indrawi. Lalu kalau para pertapa berantem, ribut, itu mereka memperebutkan apa ya? Lalu Bante Mahakacana menjelaskan,
Para pertapa meributkan pandangan. Sesungguhnya para pertapa di zaman Sang Buddha khususnya, itu sudah dikenal masyarakat bahwa pertapa adalah orang yang keluar dari strata, dari statusnya. Jadi kadang raja menjadi pertapa, kadang para brahmana jadi petinggi-petinggi agama, mereka menjadi para pertapa. Dan mereka tahu pada saat ingin menjadi pertapa, mereka meninggalkan semuanya. Meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, kemudian menjadi pertapa. Jadi menjadi pertapa, mereka sudah tahu bahwa pertapa itu tidak memiliki banyak. Hanya memiliki jubah, kemudian mangkuk makan untuk mendapat sedekah makanan. Tidak punya banyak, tidak punya materi. Lalu tapi yang mereka punya apa? Keyakinan mereka, pandangan mereka. Mereka tidak punya materi untuk diperebutkan, tetapi mereka punya pandangan yang mereka pegang kuat dan mereka yakini bahwa hanya ini yang benar, yang lain salah. Kalau Anda salah, maka Anda sesat. Saya yang benar. Nah, pandangan ini adalah yang paling sulit untuk dilepaskan. Misalnya, sebagai umat awam, Anda berpikir bahwa mungkin ya, suami Anda atau dia teman Anda, dia baik. Satu hari dia menyakiti Anda tidak bisa menerima. Dan itu terasa sangat pedih. Karena pandangan Anda, persepsi awal Anda, dia adalah orang yang baik. Bagaimana dia bisa tega-teganya menyakiti saya? Itu pandangan. Ya, semua pandangan ini adalah yang paling sulit untuk dilepaskan. Nah, makanya latihan kebijaksanaan fungsinya adalah ini. Misalnya, Anda melihat seorang pria yang tampan dari muka sebelah kanan. Lalu Anda melekat. Anda suka. Lalu tiba-tiba dia menoleh ke Anda. Lalu Anda lihat di sini punya tanda lahir yang besar, hitam. Apakah Anda bisa melepaskan pria itu dengan mudah? Anda akan berpaling dengan mudah. Karena Anda melihat cacat dari pria itu. Jadi setiap kali kita melihat cacat dari sesuatu, maka kekotoran batin kita akan dengan gampang. Batin kita akan melepas kekotoran batin dengan mudah. Dan itulah tugas kita. Pada saat kita melatih kebijaksanaan untuk melihat cacatnya dari semua objek yang kita lekati. Kadang itu adalah objek-objek eksternal. Kadang dia merupakan objek internal. Kita melekat dengan objek eksternal. Misalnya perempuan atau lelaki yang kita senangi. Tapi sesungguhnya kita juga melekat dengan mata ini. Karena kita ingin melihat. Tanpa mata ini kita tidak bisa melihat orang yang kita cintai. Kadang kita melekat dengan rasa. Kita kira kita suka rasa asin, rasa manis, rasa stroberi. Tetapi sebetulnya kita juga melekat, secara tidak langsung juga melekat kepada lidah kita. Karena tanpa lidah, kita sebetulnya tidak bisa mengecap. Jadi kita juga melekat kuat dengan indera-indera kita ini. Karena dengan indera ini, kita menikmati kesenangan indera. Jadi untuk latihan kebijaksanaan, maka kita himbau biasanya meditator untuk tidak hanya melihat cacat dari objek eksternal, tetapi juga harus melihat cacat dari internal. Apa cacat? Bahwa semua fenomena itu tidak kekal. Bahwa mereka adalah penderitaan. Dan mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka berjalan seperti mana apa adanya. Itu di luar kendali kita. Jadi mereka selalu muncul lenyap dari waktu ke waktu. Tidak ada yang kita bisa pegang di dunia ini. Bahkan pikiran kita sendiri selalu berubah. Tubuh kita selalu berubah. Jadi kita tidak bisa melekat pada apapun di seluruh dunia ini. Saya beri contoh satu pengalaman seorang meditator. Meskipun dia sudah bisa melihat bahwa
internal dan eksternal hanya berupa fenomena materi. Tapi pada saat dia lapor ke guru meditasinya, dia bilang apa? Saya tidak bisa menerima kenyataan. Lalu guru meditasinya mengajak dia, kamu harus latih lagi, harus diulang lagi. Kemudian dia mengulang 2 hari, 3 hari, 4 hari. Lalu dia datang kepada gurunya, berkata, saya harus bisa menerima kenyataan, karena itulah kenyataan. Jadi kita tahu bahwa untuk bisa melepas pandangan kita akan dunia, itu juga tidak gampang. Karena selama ini kita dibimbing, kita diajarkan, kita didogma bahwa dunia itu indah, kekal, dan kita mampu mengendalikan. Tetapi semuanya ternyata dibalik itu. Nah itulah bagaimana kita berlatih dari persembahan itu mengikis kekotoran batin, moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Kita sedikit demi sedikit mengikis kekotoran batin. Terima kasih Bante untuk penjelasannya dan terima kasih untuk umat-umat sekalian. Baiklah, kita sudah sampai pada penghujung acara untuk episode kali ini. Mungkin ada kesimpulan sedikit yang bisa Bante sampaikan kepada kita semua dan pemirsa di rumah. Jadi, jika kita peduli akan kebahagiaan kita dan kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan hidup sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga dunia, kita harus mempertimbangkan bahwa lenyapnya kekotoran batin adalah kebahagiaan untuk tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga untuk semua makhluk di dunia ini. Bayangkan jika kita tidak memiliki kekotoran batin, kita tidak perlu punya pagar di rumah kita. Kita bisa tinggal di luar. Kita tidak perlu strategi. Kita tidak perlu perang. Karena kita tidak saling iri. Karena kita saling menginginkan kebahagiaan masing-masing. Oleh sebab itu, sekarang hari ini kita tahu bahwa tujuan kita menjalankan ajaran Buddha adalah untuk mencapai batin yang terbebas dari segenap kekotoran batin, yang akan memberikan manfaatnya tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi juga bagi dunia. Oleh sebab itu, ini sesuatu ajaran yang sungguh sangat bernilai, berharga untuk kita jalankan dan kita implementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Baiklah pemirsa Sedama dimanapun Anda berada, demikianlah episode Jalan Tengah pada kali ini. Semoga apa yang Bante sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada episode Jalan Tengah berikutnya. Sabe Sata Bawontu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu,